Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Nah, kalau Anda kitab suci itu bahasanya matematika, ya nggak ada, kita semua bisa mandiri, nggak perlu kiai, nggak perlu madhab. Jadi kalau yang tadi takwa itu translasinya begitu, saya melihatnya Mbah Tejo melihatnya itu mungkin translasinya seperti yang pemikirannya Stephen Hawking. Jadi kebebasan kita ini sebetulnya ilusi. Kita sudah predetermined secara matematik semuanya. What do you think? Ya, aku setuju itu. Bahkan ilmu-ilmu neurologi mengatakan bahwa sudah predetermined. Karena bisa dilihat dari electric in our brain sebelum kita ngambil ini, ngambil itu. Yeah. Jadi kebebasan pribadi ilusi. Itu aku setuju ilusi itu. Saya kira itulah. Nggak tahu apa aku termasuk orang yang happy atau yang enggak. Kalian nggak bisa ngelihat dari. Aku bilang ke Jan Jukers nggak ada mazhab, nggak ada dogma, nggak ada dasar. Dengan nggak ada dasar kita mendalam. Menurutku untuk hidup praktis kayak kalian memang harus ada pemihakan. Cuman saranku adalah berpihak itu kalau sudah melalui perenungan. Berpihak itu memilih menetapkan pilihan kalau sudah melalui perenungan. Sekarang ada Veronica itu lagi yang LPDB yang beasiswa, tahu nggak? Yang beasiswa nggak baca. Oh ya udah, nanti kalau yang ditagih lagi sama negara itu kan ada banyak beasiswa. Ini Mbak, aku mau nanya, aku kan punya mimpi mau jadi seniman kayak Mbak Tejo kan. Untuk menjadi seniman yang benar-benar seniman tuh apa ya? Hal apa saja yang harus ditekuni atau dipelajari? Apa yang harus giat ditekuni gitu. Itu tanya bapakmu nih, seniman mau nanya aku kamu. Tapi kan udah berpihak kan. Ya, seniman bukan berarti ada seniman yang berpihak, ada seniman yang enggak gitu, nggak apa-apa gitu. Kayak Mbak Tejo gitu, misalkan Mbak Tejo. Coba ulangi lagi pertanyaan. Untuk menjadi seniman kayak Mbak Tejo ini ya, apa yang harus ditekuni dengan sungguh-sungguh? Soal aku kan Mbak Tejo. Misalnya suruh baca Mahabharata atau Baratayuda, Mahabharata juga kan? Boleh saya rephrase sedikit nggak? You read Mahabharata and Baratayuda, mencapai sesuatu konklusi bahwa benar salah itu is relatif. Setuju ya kita sampai di sini ya. Sekarang kita pakai contoh aja yang lebih harfiah. Kalau you are in the wayang karakter, boleh nggak saya bilang yang tidak memihak dan bisa memilih kematiannya sendiri, you are Bhisma. Setuju nggak? You are Bhisma di sini. Tapi Bhisma pun juga memihak. Oke. Bhisma memihak. Tapi kan bukan hatinya. Iya. Bhisma kan dia perang antara benar dan salah, maka itu dia tidak akan bisa dimatikan kecuali dia mau mematikan dirinya sendiri. Dia adalah senjata pamungkas untuk Pandawa dan Kurawa. Jadi setuju nggak kalau Mbah Tejo ini mengambil Bhisma, kurang lebih, nggak harafiah, nggak langsung. Iya, tapi Bhisma masih memihak. Sedangkan Ya kurang lebih saya bilang. Nggak. Kita mungkin nggak tahu ya. Lagi-lagi. Jadi di wayang itu ada namanya Bhisma. Yang kalau mati, yang waktu Om bilang itu kan. Ya. Yang hanya bisa mati atas kemauannya sendiri. Dulu itu namanya Dewa Brata. Karena dia itu bersumpah tidak menikah hanya untuk menyenangkan bapaknya. Bapaknya itu sama perempuan lain itu punya anak dan menuntut tahta di Astina ini. Ya udah, oke, Bhisma, karena aku sayang bapakku sakit. Oke, saya terima, aku nggak naik tahta. Tahtanya nanti di adik diriku aja. Terus kata si perempuan ini, oh iya kamu oke, terus anak-anakmu gimana nanti? Gitu, nanti maksud. Oke, kalau gitu aku sumpah wadat, aku nggak akan menikah seumur hidup. Wah, terjadi petir berat, terus namamu Bhisma, artinya orang yang nggak terkalahkan. Gitu. Kamu hanya bisa mati atas kemauanmu sendiri, kira-kira gitu. Lebih hebat dari Thanos atau Iron Man.
Sukses terus. Caller Edi. Nah, Jadi sebentar tak potong. Jadi Dul, kamu kok mau seperti Mbak Tejo, langkah awal dia baca Bharatayuda. sama Mahabharata. Nah. Mahabharata dulu baru Bharatayuda. Bener nggak? Jawabanku bener nggak? iya, Nah. tapi tetap dengan karena kalau di Bharatayuda full, Ramayana itu masih ada hitam putih loh sebetulnya. Nanti dicampur sama Bertrand Russell Lah di iya, situ. iya, karena matematika Ya, gitu loh. iya. Heeh. Kan Nggak ini mau mungkin. berangkatnya dulu. Karena semua itu paradoks di dunia ini gitu. Nggak ada yang nggak paradoks. Masuk ke Fermi paradox. Nggak ada. Oksigen itu, aku selalu pakai oksigen karena ini yang paling aktual di depan mata daripada yang lain. Yang lain juga bisa seperti itu. Kalau kamu nggak mau hidup, kalau kamu pengen hidup, jangan harus menghirup oksigen, tapi dengan menghirup oksigen proses kematian akan sedang berlangsung dalam tubuhmu, kira-kira gitu. At the same time. Sama dengan kayak itu, belajarlah, bacalah. Tetapi Tuhan ternyata tidak bisa dicapai dengan belajar. Kiai-kiaiku bilang dulu, kenapa kok dalam Isra Mi'raj itu yang bisa melesat sampai ke dalam Tuhan adalah Nabi Muhammad. Kata kiai-kiaiku dulu, bukan Jibril, karena Jibril terlalu berpikir. Jadi dia hanya bisa sampai Sidratul Muntaha. Jadi semuanya itu paradoks, aku bisa mengerti. Tapi kita harus belajar. Gitu loh, kamu harus tapi ingat, kamu belajar, tapi ingat, Tuhan nggak bisa dicapai dengan intelektualisme. Kan dalam tanda kutip nggak teli gini. Tapi kalau dia nggak belajar, dia goblok. Nggak mungkin juga ketemu Tuhan. Kenapa Hanuman itu ada? Hanuman mana? Tadi saya lihat Hanuman yang monyet putih. Nah itu ada Hanuman itu. Nah itu Hanuman. Di Cinanya Monkey King. Monkey King. Dia tuh waktu kecil, dia tuh sekali lompat itu bisa 7 kali putaran bumi ya. Kecepatan cahaya. Dan ketika udah dewasa, ketika dia sudah berperang sama Rama, sama Rahwana, nggak ada Rahwana di sini. Tidak bisa mencapai itu. Terus kenapa? Karena waktu kecil kamu pakai imajinasi. Ketika gede kamu sudah pakai pikiran. Rumi ya, salah satu saja Rumi yang paling aku suka apa coba? Tangga menuju langit adalah kepalamu. Artinya tangga menuju Tuhan adalah pikiran. Karena itu, letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Letakkanlah kepalamu di bawah. Tangga menuju langit adalah kepalamu. Karena itu, letakkanlah kepalamu di bawah kakimu. Itu Rumi. Jadi tangga menuju Tuhan adalah logika, tapi kalau untuk ke sana injak-injak logikamu. Kalau nggak jalan. Itu yang kenapa ke orang berkesenian mungkin itu juga. Karena nggak bisa jawab. Di kitab kan sering dibilang, ini kitab adalah petunjukku kepadamu. Ya, itu ada. Tapi kamu nggak akan dapat petunjuk kalau nggak aku kehendaki. Gimana coba? Iya coba. Yang hanya bisa menjawab ini nggak bisa logika. Yang bisa menjawab ini adalah kamu bikin lagu. Dani bikin lagu, aku bikin lagu. Karena udah nggak bisa diomong. Kalau nggak bertentangan, saya kira gitu. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Gimana? Ya baca buku wayang. Karena Iyalah. Ada. Hah? Ada lah. Ada di atas. Mahabharata ada. Bharatayuda juga ada. Lengkap di atas. tapi dengan pemahaman yang jujur dari kamu, nggak harus kayak aku, nggak harus, tapi dengan tafsirmu sendiri. Menambah referensi aja. Referensi.
statusnya. Itu. Monggo, Pak Dani. Dulu udah tahu belum? Apa itu? Iya, kan tadi kan disebutkan bahwa Mbak Tejo kan nggak bisa berpihak, sementara Ayah itu kan berpihak gitu. Nah, Ayah itu berpihak kepada siapa? Pada kebenaran apa yang Ayah anggap benar. Gimana? That is beautiful, man. That is beautiful. That gut feeling. Ya begitu memang. Iya. That's life. Benar. Setuju. Tapi itu menarik ya, berpihak pada kebenaran yang ayah anggap benar gitu loh. Kebenaran yang sejati ya. Hah? Bukan minat. Karena di mana itu kebenaran sejati yang dibilang Ghazali itu? Relatif semuanya kan. Iya. Sekarang tuh kebenaran tuh diukur dengan berapa banyak orang. Kadang-kadang menurut kesepakatan, karena kalau kita jalan, sebenarnya jalan lewat kiri sama kanan benar semua kan, itu. Tapi begitu kamu lagi di Indonesia harus lewat kiri, kalau nggak ditabrak. Gimana menjelaskannya? Jadi ada pertimbangan sosial juga, kebudayaan di situ. Kamu ketemu orang tua kalau di zamanku, misalkan aku ada upilnya gitu, Mbah ada upilnya itu benar. Tapi untuk kasus Jawa kamu kurang ajar, gitu loh. Pasti kamu bisik-bisik atau lewat siapa? Mbah ada upilnya di sana, gitu loh. Oh ya benar, gitu. Gimana coba? Padahal kamu benar, Mbah ada upilnya, Mbah. Caranya yang salah ya. Pasti orang siapa orang tuamu? Pasti gitu kan, gitu loh. Tapi dulu tuh menarik tadi. Ayah berpihak pada kebenaran yang ayah anggap benar. Rahwana itu tidak menculik Dewi Sinta. Gitu. Karena Dewi Sinta itu sudah dijanjikan menurut salah satu pemandang kebenaran yang ini gitu. Jadi tadi yang Rahwana mau bunuh diri itu salah satu janji dia memperpanjang hidupnya. Oke, aku mau memperpanjang hidupku, tapi aku kasih bidadari yang tercantik, yaitu Dewi Widowati. Dewi Widowati itu menitis ke Dewi Sinta, sehingga Dewi Sinta itu haknya Rahwana. Tapi oleh kacamata waktu itu Sinta sudah diberi istri orang namanya Prabu Rama. Enggak, Rahwana salah. Rahwana mencuri istri orang. Nah, si Rahwana ini punya adik, namanya Kumbakarna. Raksasa gede, kerjanya tidur. Ketika istrinya ini diminta sama suaminya perang, si adik ini ngebela Rahwana bukan karena kakaknya, tapi karena negara. Dia ngebela negaranya. Sedangkan adiknya yang lain namanya Wibisana, dia menyeberang ke Rama karena menyangka kakaknya salah. Yang satu right or wrong is my country, gitu loh. Oke kakakku salah tapi ini negeriku, aku bela. Si Wibisana enggak, kakakku salah. Dia mana yang benar, mana itu benar. Tergantung dari pandangan pribadi dan hati. Oke, sekarang menurutmu bapakmu memihak siapa? Mihak siapa tuh, siapanya tuh Atau apa mungkin? ya apa? Kosnya apa sih yang diperjuangkan, yang dibela tuh apa sih? Bukan nama, bukan individu, bukan organisasinya, tapi dia tuh membela apa sih your father ini sebetulnya? Menurut your point of view, pikiran dan hati. Jadi bebas-bebas aja, nggak ada benar, nggak ada salah juga. Ayah ini membela ya. Berpihak di mana? Memihak ke demokrasi. Oke. Hel? Bukan memihak sih, lebih melawan kezoliman. Tapi kezoliman kan juga perspektif lagi. Fine. Itu sih melawan kezoliman. Tapi kan memang menurut ayah zolim belum tentu menurut orang lain juga zolim. Aja. Jadi sebenarnya sebelum berbicara soal benar salah harus dilihat dulu apa yang menyebabkan ayah di penjara. Itu yang paling penting itu dulu kan. Jadi bukan berarti bilang bahwa ayah membela kebenaran yang ayah anggap benar, bukan.
itu pernyataan yang salah. Karena ayah membela undang-undang. Yang ayah bela itu undang-undang. Kamu inget gak tweetnya ayah apa yang membuat ayah di penjara? Yang barang siapa ya? Nah, itu mungkin Mbak Tejo juga nggak tahu. Sampai tahu nggak apa tweet apa yang menyebabkan saya terpenjara? Apa? Siapa saja, aku nge-tweet nih ya. Kalau yang sekarang sedang terjadi kan Jering masuk penjara. Sampai tahu Jering masuk penjara ya? Itu dia bilang ID kacungnya WHO. Itu gara-gara itu sekarang dia ditahan nih sekarang ya. Nah, kalau aku masuk gara-gara tweet yang redaksinya ya, siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang wajib diludahi mukanya. Oh, aku ingat. Ya. Berarti ayah membela siapa itu kalau ayah nge-tweet gitu? Bukan membela kebenaran yang ayah anggap benar, bukan. Ini ayah membela kebenaran KUHP. Sesuai undang-undang. Iya, undang-undang bukan KUHP. Ini nggak ada, tidak ada yang namanya tafsir lain. Bela orang beragama yang merasa Iya, itu kira-kira seperti itu. Jadi bukan ayah menganggap kebenaran yang ayah anggap benar, bukan. Ayah justru malah mau menegakkan ini loh, ada hukum ayat 156 tentang penistaan agama ini ada hukumnya. Ini harus ditegakkan ini gitu loh. Sementara rezim dengan sengaja terpampang nyata membela penista agama. Ini nggak benar. Ini udah nggak ada tafsir-tafsiran, Mbak. Gara-gara itu aku di penjara. Jadi sekarang Mbak, salahnya di mana coba? Siapa saja, nggak orang Islam loh, nggak orang Kristen loh, siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan. Artinya agama apapun ya? Iya, artinya kan sebenarnya kan sama aja sebenarnya seperti ini. Siapa saja yang mendukung pengedaran narkotika wajib digantung. Salahnya di mana kalimat itu? Gitu loh.